Sejak 2003 sampai saat ini ya, ini tahun berapa? 2025. Saya tidak pernah menerima sembako dari gereja manapun atau dari jemaat gereja manapun. Itu yang perlu Anda ketahui. Kalau Anda menuduh bahwa orang yang murtad, yang Anda maksud adalah orang yang dulunya beragama Islam, toh orang yang beragama Islam itu sejak lahir tumbuh di lingkungan Islam, itu kan bukan atas kehendaknya, ya, karena beragama Islam pun itu juga harus belajar, dan saya belajar. Saya lahir dari lingkungan Islam, dan pertemuan saya juga saya belajar, ya. Ini untuk Anda yang perlu kita bagi pengetahuan dari iman kami orang Kristen, ya. Ketika Yesus Kristus mengalami pencobaan di padang gurun yang dicobai oleh iblis, ya, yang iblis mencobai dia untuk mengubah batu jadi roti, itu yang Yesus Kristus katakan. Ini adalah Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini artinya apa, saudara? Bahwa untuk menjadi orang Kristen itu, kepuasan kita itu bukan karena makanan saja, ya, tapi melalui firman Allah juga. Karena firman Allah itu adalah kekuatan jiwa. Kalau jiwa kita kuat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kehadiran Allah selalu ada bersama kita, dan kita selalu berada bersama Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun akan dikenyangkan, akan dipuaskan. Tentu saja makanan itu kebutuhan tubuh jasmani, ya, kita makan, minum untuk tubuh jasmani kita. Tetapi ingat, di dalam tubuh jasmani kita itu ada jiwa yang biasa disebut rohani, ada pikiran, ada perasaan. Nah, jiwa kita ini, karena kita hidup di dunia, inilah yang gampang terpengaruh oleh kehidupan dunia, yang kadang membuat kita ini mengkeret, ya, membuat kita ini insecure, membuat kita ini berkecil hati. Untuk itu kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu jauh lebih penting, firman Allah itu lebih penting bagi kami orang Kristen daripada sekedar makanan. Dan ketika, saudara yang perlu ketahui, ada orang-orang yang menerima berkat berupa makanan atau uang dari sebuah gereja atau jemaat gereja, karena itu memang perintah Tuhan. Bukan berarti di dalam Alkitab dikatakan, oh, berilah makanan kepada orang-orang non-Kristen. Tidak seperti itu, saudara. Artinya adalah bahwa gereja itu menyatakan kasih Kristus itu bagi siapa saja dan bisa berupa apa saja. Kebaikan Tuhan Yesus Kristus itu kita nyatakan kepada lingkungan sekitarnya. Karena kasih Tuhan Yesus Kristus itu adalah universal, ya, saudara. Jadi buat siapa saja, bukan tujuan untuk memurtadkan orang atau mengeluarkan orang dari agamanya yang lain untuk memeluk agama Kristen. Karena sekali lagi, agama Kristen itu bukan untuk dipeluk, ya, tetapi untuk diterapkan. Apa yang diterapkan? Firman Allah. Melalui orang-orang yang percaya kepada Kristus itu, menerapkan firman Allah di kehidupan nyata, bukan hanya berkata-kata saja. Jadi jangan suudon atau berprasangka buruk, saudara. Jadi Kristen saya bukan karena sembako, ya. Dan ketika ada saudara-saudara lain yang bukan Kristen yang merasakan kemurahan Tuhan lewat teman-teman gereja, itu karena kebaikan Tuhan, bukan kebaikan orang-orang Kristen ini, karena Tuhan bekerja melalui mereka, ya. Jadi perbuatan baik itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri orang percaya, bukan dari orang-orang Kristen ini. Kemudian mereka bermegah lalu membanggakan diri. Itu tidak dibenarkan dalam iman kita sebagai orang Kristen, ya. Karena ada juga dikatakan ini, saudara, yang perlu saya bagi buat Anda, ya, bahwa perbuatan baik itu bukan karena kita, tapi karena
Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Dalam Efesus 2 ya ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, seperti saudara juga buatan Allah kan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Karena yang kita imani bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup ya, yang menjadi manusia, yang hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa ini untuk diselamatkan, dilepaskan dari dosa, saudara ya. Jadi karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan manusia sebelumnya ya, di dalam melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi itu. Lalu juga jika ada gereja yang melakukannya untuk memberikan berbagi berkat dengan sesama kita kepada orang-orang yang dianggap di luar Kristen, itu karena memang itu adalah panggilan kita, kewajiban kita untuk menerapkan hukum kasih ya. Jadi kita membaca kitab suci itu bukan untuk dihafal tetapi juga diterapkan, saudara ya. Jadi pada hukum kasih ini saya bagi juga buat saudara biar Anda juga memahami apa sebenarnya yang dipelajari orang Kristen itu sih di dalam kitab sucinya itu ya. Oke, hukum kasih saudara di Matius 22 di ayat 37 ya saudara, salah satunya di sini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, kalau mengakui adanya Tuhan Allah Sang Pencipta, kita itu harus mengasihi Tuhan Allah dengan cara apa? Bukan hanya dengan berkata-kata, bukan hanya melakukan ritual-ritual keagamaan, saudara, tetapi kita mengasihi dengan segenap hati itu dengan cara apa? Dengan mengasihi sesama kita, yang dilanjutkan dengan itulah tadi hukum yang pertama ya saudara. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang kita imani, yang kita baca, kemudian yang kita aplikasikan. Jadi kalau kita mengakui adanya Allah, mengakui Tuhan, itu berarti kita, karena Tuhan itu, Allah itu adalah kasih, saudara. Jadi Allah itu mengasihi semua manusia, kasih Allah itu universal. Jadi bagaimana kita mengasihi Allah? Dengan menerapkannya juga, dengan kita mengasihi sesama kita. Nah, sesama kita itu apakah orang Kristen saja? Bukan, saudara. Jadi semuanya, mau orang-orang yang tidak dianggap di dunia ini penting. Itulah kasih Allah kepada mereka. Orang-orang yang menganggap menghakimi orang yang dianggap melakukan penyimpangan, berdosa, justru kasih Allah itu dinyatakan kepada mereka, saudara. Orang-orang di dunia menganggap bahwa kelompok orang ini miskin, saudara, tidak beragama, ya, atau bahkan apapun yang dianggap buruk, dianggap lemah, saudara. Justru kasih Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang hadir di dalam diri orang-orang seperti ini, saudara. Jadi untuk saudara memang sebaiknya Anda mengenal dan mengetahui ya Yesus Kristus itu bagaimana, dan orang-orang yang hidup di dalam Kristus itu harus seperti apa? Ya harus seperti Kristus di dunia ini. Baik, saudara, dan ingat kalau tidak untuk memurtadkan saudara, kalau Anda sebagai orang Islam belajarlah untuk mempelajari agama Anda dengan baik, dengan benar, membaca dengan baik, menghayati dengan baik, kemudian sehingga Anda tahu ya bagaimana Anda sebagai orang Indonesia itu bersikap untuk menerapkan agama yang Anda pelajari itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus juga memberkati saudara.